Selamat pagi Bu Budi. Selamat pagi Pak. Kita ngobrol sebentar ya. Iya. Ibu Budi nanti mau ada sesi observasi ya? Iya. Kapan itu Bu? Nanti Pak jam 9. Jam 9. Itu nanti dengan topiknya apa yang ingin dikembangkan? Bisa membuat metode pembelajaran di kelas tinggi Pak. Membuat metode modul. Metode ajar. Bisa membuat metode ajar di kelas tinggi. Itu nanti alurnya pakai alur apa? Nanti Tirta. Iya. Apa itu Tirta? Tirta itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus dari sesi coaching itu nanti yang akan Ibu lakukan, itu yang ingin Ibu kembangkan dari metode pembelajaran itu yang mana, bagian mana yang ingin paling Ibu kembangkan? Yang tadi kan topiknya kan membuat metode ajar. Metode ajar itu kan jika dijabarkan macam-macam ya. Yang ingin paling Ibu kembangkan yang paling gitu, yang bagian mana? RPP Pak. Yang RPP ya, yang RPP. Oke. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar Bu ya. Iya Pak. Sesuai harapan dan nanti semoga bisa bermanfaat sesuai harapan yang Ibu miliki itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Ini kita sebentar saja supaya nanti ketika observasi bisa berjalan. Ini sudah selesai. Monggo silakan itu bisa kembali melakukan aktivitas semula yang ini Ibu lakukan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat siang Bu Budi. Selamat siang Pak Anies. Sudah selesai ya sesi coachingnya ya? Sudah, alhamdulillah. Gimana perasaannya? Perasaannya itu lega Pak. Jadi yang tadinya pusing atau buntu dalam saya itu mengembangkan anak saya, jadinya saya ada wawasan dan pencerahan bagi saya. Tadi saat proses coaching, kira-kira apa yang bisa Ibu refleksikan? Tadi yang saya refleksikan itu bagaimana cara mengkontribusikan pada anak untuk menggali potensi siswa Pak, dan sesuai dengan modul ajar yang saya terapkan. Tujuan Ibu tadi ketika awal itu apa ya tujuannya tadi? Mempersiapkan modul ajar sesuai potensi anak. Pak, ini maaf Bu ya, ini dalam catatan saya. Catatan saya tadi awal Ibu itu tujuannya adalah mempersiapkan modul ajar yang di dalamnya itu ada RPP. Tapi ketika dalam proses coaching, Ibu malah menggali topik yang lain seperti apa lomba kan? Supaya menang lomba atau apa itu? Tadi prestasi kan? Berarti malah untuk meningkatkan prestasi atau lomba. Kira-kira tujuannya seharusnya bisa digabung mungkin? Bisa Pak, karena apa? RPP itu kan sesuai mata pembelajaran tadi, ada OSN kan, ada OSN, ada MAPSI. Nah, AMDK itu kan ada di materi pembelajaran RPP Pak, sehingga kita bisa mengaitkan dalam RPP tersebut. Iya, berarti yang tujuannya kan mungkin bisa ditambah. Kira-kira apa bunyinya yang lebih tepat tujuannya? Kan tadi kan ingin meningkatkan prestasi kan? Sesuai RPP ya. Membuat pembelajaran RPP sesuai prestasi anak dan menjadi prestasi anak. Bisa juara tadi ya? Iya. Oke, cukup ya itu masukan dari saya itu supaya antara tujuan dan apa yang diobrolin ke belakangnya itu bisa
sesuai Iya. sehingga tujuan apa tuh sesuai dengan tujuan awal yang diutarakan. Iya. Terima kasih Bu ya. Oh iya atas Pak, terima kesempatannya. kasih atas masukannya Monggo. sehingga saya bisa menjadi semakin cerah. Iya, monggo silakan lanjutkan aktivitasnya ya. Iya Pak, terima Iya. kasih. Selamat siang. Monggo dengan aku. Nggih, Pak. Yang nyaman ya duduknya Bu ya. Nggih, Pak. Habis dari ngapain ini Pak? Ini tadi baru ini Pak, baru keluar ketemu sama beberapa guru di ngobrol-ngobrol di luar sana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Oh, Pak Anies. ini kita mau ngobrolin apa ini Bu? Nggih, gini Pak, maaf sebelumnya Pak Anies ada waktu nggih Pak nggih? Nggih, Bu. Nggih, terima kasih sebelumnya. Sebentar aja Bu ya. Nek. Kita nyari saja ya. Nggih. Gini Pak, saya akan ini menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya nggih Pak nggih. Jadi apa namanya? Saya kan sudah mengajar di SMK nggih Pak nggih. SMK ini itu selama 14 tahun. Saya merasakan kok dalam proses belajar saya, proses mengajar saya, pembelajaran saya, belajar anak didik saya itu kan kok kayak kurang kreatif, kurang inovatif kayak gitu, kurang mandiri. Jadi anak itu kayak melulu terhadap apa yang menjadi instruksi dari saya sebagai gurunya gitu Pak. Lalu Ibu setelah sesi ini Ibu ingin yang bagaimana? Ingin yang seperti apa? Jadi seperti ini Pak, setelah saya merasakan permasalahan yang sedang saya hadapi ini selama ini itu saya menginginkan anak didik saya itu supaya bisa kreatif kayak gitu nih Pak nih, bisa apa namanya mandiri, bisa inovatif, kemudian anak didik saya itu bisa mencari referensi sendiri, mencari bahan-bahan sendiri untuk berkreasi, untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuan anak didik saya. Kemudian anak didik saya juga merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia pada saat pelajaran saya, pada saat anak-anak di sekolah gitu itu merasakan kenyamanan gitu. Jadi tidak berasumsi bahwa pelajaran saya itu pelajaran yang hanya menghafal, hanya teori saja gitu. Saya menginginkan anak didik saya seperti itu Pak, jadi mandiri, kreatif, inovatif seperti itu. Caranya bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan? Oke. Mencapai itu. Jadi hal-hal ada beberapa hal yang akan saya lakukan ya Pak Nggih. Jadi yang pertama itu saya akan menyiapkan tentang kebutuhan belajar anak, kesiapan belajar anak, kemudian profil anak nggih, profil murid tersebut. Kemudian hal yang kedua yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensi Pak, berdiferensiasi, yaitu yang pertama itu ada diferensi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi project, itu yang kedua yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan model pembelajaran sosial ekonomi Pak. Jadi emosional, pembelajaran sosial emosional. Jadi saya akan menerapkan 3 tahap tersebut Pak dalam proses pembelajaran saya ya. Meskipun tidak ketiganya itu saya masukkan ke dalam 1 jam pelajaran 3 tersebut, paling tidak saya bisa masuk ke dalam materi konsep saya itu tadi. Dalam misalnya masuk ke kelas AT saya menerapkan model diferensiasi, kemudian saya masuk ke kelas TO saya menerapkan model kesiapan pembelajaran sosial emosional. Begitu Bapak yang akan saya terapkan nantinya. Banyak sekali ya Bu yang ingin Ibu Ya, lakukan. insya Allah akan saya akan menerapkan seperti itu biar anak tidak jenuh Pak, biar anak tidak bosan, biar mereka merasa bahagia dan nyaman kayak gitu pada saat pelajaran saya, tidak ngantuk, tidak jenuh kayak gitu mengatakan Bapak. Karena banyak sekali yang ingin Ibu lakukan untuk saat ini, apakah semua itu ada peluang untuk melakukan itu semua bisa itu, atau mungkin Ibu baru bisa melakukan yang ini ya, yang ini belum ada peluang, atau sudah punya peluang semua saya ini?
Belum Pak, makanya saya akan menerapkan seperti itu. Ya paling kalau saat ini tuh saya hanya menerapkan model apa nggih Pak, nggih kesadaran diri mungkin. Jadi seperti berdoa seperti itu. Selanjutnya ya lebih ke teacher untuk yang kemarin-kemarin, makanya kedepannya saya menginginkan model pembelajaran yang bervariasi tersebut dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi Bapak. Ya juga ada ya. Yeah. Untuk jika dalam posisi semacam itu, jika diberikan angka ini dari 0 sampai 10, posisi itu kira-kira di posisi berapa? Kalau yang kemarin itu saya di posisi keempat Pak. Iya keempat, sangat apa nih? Pokoknya jauh lah dari itu harapan saya pada saat itu jauh dari penilaian. Ini meningkat ya? Gih pastinya dong Pak, pastinya ingin. Ya saya menginginkan paling tidak di angka 8 lah, di angka 8 atau syukur alhamdulillah bisa di angka 9 terus 8 ini yang seperti apa? Jadi yang 8 itu ya pada saat saya sudah masuk kelas nanti bisa saya lihat anak-anak itu lebih kreatif kayak gitu. Saya model pembelajaran masuk, kemudian saya menerapkan konten, saya menerapkan proses, saya menerapkan project kayak produk kayak gitu itu anak itu sudah mulai aktif, sudah mulai kreatif, kemudian anak merasakan aduh kok pelajarannya wis entek ya. Jadi anak tidak merasakan ternyata pelajaran sudah habis ganti ke pelajaran lain. Itu yang saya sebut di angka skala 8 itu seperti itu. Jadi yang tadinya 4 kayak bocah ndelok-ndelok ke jam rampung-rampung ini anak sudah merasa nyaman, kemudian lebih aktif dalam pembelajaran itu di angka 8 itu seperti itu Pak. Ibu untuk mencapai ke sana Ibu punya kekuatan apa? Kekuatan apa? Iya, saya tentu saja dari diri saya akan berusaha keras untuk memperbaiki supaya anak nyaman dalam belajar. Yang kedua saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentu saja Bapak. Jadi ada rekan sejawat yang akan saya ajak berkolaborasi, kemudian ada juga nanti Bapak Kepala Sekolah, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentu saja bisa mendukung dari program-program saya tersebut, proses pembelajaran saya tersebut. Saya minta pendapat beliau, mungkin sebagai supervisi, beliaunya bisa menilai saya, kemudian saya akan bertanya sama teman saya, kalau metode seperti ini dengan materi seperti ini itu pasti tidak seperti itu, pasti tidak diterapkan di kelas A, kelas B kayak gitu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan Satgas Bapak. Jadi yang terkait dengan mungkin wifi-nya lebih dilancarkan lagi supaya proses pembelajaran lancar. Kemudian ada LCD supaya bisa menyampaikan materi yang mudah diterima oleh anak didik saya. Makatan Bapak, jadi prasarana dan sarana termasuk kursi Pak, kursi yang rusak kayak gitu tuh ya saya minta untuk diperbarui biar tidak anak-anak malah tidak buat mainan ngakik-ngakik kan akan mungkin mengganggu teman yang lain kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi kekuatan saya supaya rencana saya itu berjalan dengan baik. Iya, itu kekuatan yang bagus ya, itu namanya kekuatan apa ya kalau diistilahkan ya? Dari semua itu, Pak, singkatnya internal sama eksternal Pak. Nah, untuk mencapai itu semua kira-kira nanti ada hambatannya ya? Ya tentu saja ada hambatan ya Pak ya. Semua itu kan yang pertama dari segi waktu, karena tidak langsung bisa dilaksanakan dengan cepat kayak gitu Pak. Mulai karena kan juga saya mengajar di banyak kelas ya, jadi tidak semuanya bisa saya terapkan. Semuanya itu, semua tahapan tidak bisa saya terapkan. Saya mengajar 16 kelas itu kan tidak bisa saya terapkan semuanya. Nah, hambatannya di situ. Otomatis saya pelan-pelan dulu. Jadi mungkin ini waktu yang akan saya laksanakan kan di semester ini ya Pak, semester yang ini setelah masuk ajaran baru ini. Kemudian nanti akan saya terapkan satu kayak gitu. Nanti mungkin ya 3 bulan saya akan mengevaluasi lagi, mengajak rekan saya untuk mengevaluasi terhadap apa jadi hambatan-hambatan misalkan kayak internetnya kurang lancar atau LCD mati murah seperti yang pertama. Solusinya apa? Solusinya nah itu tadi saya kalau berhubungan dengan Satgas saya akan berbicara dengan Satgas ya, akan berbicara dengan Satgas supaya untuk bisa diperbaiki. Yang kedua kalau hambatannya tentang pembelajaran saya, berarti saya akan bertanya dengan
senior saya, ya dari senior saya. Kemudian saya juga akan bertanya mungkin keluar itu ke MGMP, tingkat MGMP seperti begitu Bapak. Jadi kalau mungkin dia sudah di dalam lingkup sekolah sudah bisa teratasi, ya saya akan memakainya dari masukan-masukan dari beliau. Itu untuk memastikan itu semua berjalan, itu rencananya apa saja yang akan dilakukan? Ya, yang pertama rencana saya itu yang ini tadi Pak, yang pertama saya juga akan ini tadi loh Pak, membuat saya sudah ceritakan tadi, membuat model pembelajaran dulu yang berdiferensi, ya kan? Yang pertama modul ajar, ya kan bisa diterapkan setiap nanti saya akan membuat ini tadi dimasukkan ke dalam trik-trik atau langkah-langkah itu tadi. Ya, jadi rencananya seperti itu. Yang kedua, saya akan berhubungan dengan rekan sejawat. Yang ketiga, saya akan berhubungan dengan sebelum rekan sejawat itu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang berikutnya saya akan berbicara dengan Satgas, begitu. Nah, kemudian nanti saya baru action dari rencana-rencana saya tersebut, Pak. Untuk menggolkan rencana itu dalam perjalanannya, kan itu kan masih rencana ya, masih bayangannya. Kira-kira nanti dalam menjalankan rencana tersebut, kira-kira masih ada hambatan atau tantangan? Ya tadi kan sudah deh Pak, tadi kan sudah saya sebutkan hambatannya tadi, ya hambatannya kan saya mengajar 16 kelas. 16 kelas itu kan tidak bisa saya lakukan semuanya ya Pak ya. Saya melihat kondisi anak tadi, siswa tadi, kesiapan belajar anak tadi itu seperti apa, begitu Pak hambatannya. Baik Bu, untuk memastikan rencana tersebut berjalan sehingga tujuan pembelajaran, tujuan dari yang Ibu inginkan tercapai, komitmen Ibu apa? Saya terus belajar Pak, saya belajar melihat kondisi anak terutama dari kesiapan anak, sosial budaya anak, minat belajar anak, bakat anak seperti apa gitu. Saya karena kan guru itu kan meladeni ya, among gitu ya, among istilahnya kayak Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi saya akan berpihak kepada anak, itu komitmen saya dalam pembelajaran ke berikutnya, ke yang akan datang begitu Pak. Siapa Bu yang bisa membantu untuk menjaga komitmen itu terlaksana dengan pasti? Kepala sekolah, kemudian rekan sejawat itu Pak. Apalagi yang bisa untuk membantu pelaksanaan komitmen tersebut selain kepala sekolah, mungkin ada yang lain? Ya diri saya tentu saja ya Pak, ya diri saya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian sarana dan prasarana yang tersebut. Sebenarnya obrolan kita hari ini sudah cukup ya, karena sudah terpenuhi apa yang ingin dicapai. Nanti lain waktu kita bisa nyambung lagi ya, tidak lanjut dari pertemuan ini. Karena itu Ibu mungkin bisa kembali ke tempat untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Pak Anies. Ibu, mantap. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak Anies? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap ya untuk coaching hari ini ya? Insya Allah. Oke. Saya ingin bertanya sama Pak Anies, apa ada sesuatu yang ingin Pak Anies utarakan, ada sesuatu ganjalan atau kirang dalam diri Pak Anies yang sepertinya Pak Anies itu kok batal banget, itu sedang memikirkan apa Pak Anies? Ini untuk tahun ajaran baru nih Bu ya. Nanti kan di bulan tanggal 22 Juli. Jadi saya itu di WA dihubungi oleh kepala sekolah, kurikulum untuk itu segera mengumpulkan RPP, dan RPP itu harus yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Pada selama ini
saya tidak menggunakan pembelajaran berdiferensi, tidak ada semacam itu gitu. Jadi saya bingung. Jadi yang ingin Panjenengan sampaikan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, untuk bisa mewujudkan impian panjenengan itu solusi apa Pak yang akan jenengan lakukan gitu dalam mengerjakan pembelajaran berdiferensi tersebut? Sebelumnya saya ingin mengutarakan bahwa saya itu ingin supaya saya bisa membuat RPP yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan kementerian lewat pesan dari kepala sekolah, yaitu membuat pembelajaran RPP yang di dalamnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk solusinya ya saya gimana ya Bu ya? Mungkin ya saya bertanya kepada teman, RPP berdiferensiasi itu seperti apa? Saya tanya, minta diajari contohnya kayak gimana gitu, supaya saya bisa membuat RPP tersebut sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan tugas saya sebagai guru kepada kepala sekolah. Kalau di saat ini ya, posisi panjenengan saat ini itu karena pembelajaran jenengan belum berdiferensiasi, itu posisi panjenengan kalau di dalam angka 0 sampai 10 itu di posisi yang mana Pak? Angka 4. Angka 4 ini jauh deh. Sedangkan jenengan berkeinginan untuk ke angka berapa Pak? Saya ingin ke angka 8. Selanjutnya kalau panjenengan menginginkan ke angka 8, itu yang akan jenengan lakukan selain bertanya tadi ya, bertanya ke teman panjenengan itu apa Pak? Ya, saya akan memanfaatkan teknologi IT. Saya akan selain belajar dari teman sejawat, terutama teman serumpun mapel di SMA saya sendiri, tentu saya akan memanfaatkan internet untuk mencari literatur sebagai referensi. Kemudian literatur itu nanti akan saya dalami, saya analisa, saya pelajari, saya sandingkan dengan RPP yang sudah saya miliki sebelumnya. Terus saya cari perbedaannya, bedanya itu apa sih RPP yang saya miliki dengan RPP yang katanya itu memuat diferensiasi. Itu saya belajar dari teman, dari internet. Mungkin jika teman sejawat saya juga mungkin tidak ada jawaban, mungkin saya akan bertanya kepada komunitas saya yang lain yang lebih besar pesertanya. Kalau di Kombel di sekolah saya sendiri kan untuk yang mapel seluruh kan hanya beberapa. Nah, saya akan bertanya ke mapel Kombel yang berbeda, yaitu MGMB tingkat kabupaten. Bisa saya lewat diskusi di grup WA atau mungkin nanti saya japri secara pribadi supaya lebih intens komunikasinya. Jika memang di situ nanti juga masih ada ganjalan atau sesuatu yang belum terjawab, saya akan naik lagi ke komunitas yang lebih besar lagi, yaitu tingkat provinsi, sampai apa yang saya harapkan di awal tadi itu tercapai, sehingga saya bisa mengumpulkan administrasi ini tepat waktu sesuai dengan tagihan dari kepala sekolah dan kurikulum. Dan nantinya juga harapannya perangkat ini RPP ini bisa saya gunakan untuk mengajar di kelas supaya tidak canggung dalam mengajar karena ada pijakannya. Jadi
itu yang akan panjenengan rencana yang akan panjenengan inginkan ya, lakukan ya. Nah ini kalau tadi panjenengan ini ya Pak ya, di angka 8. Contoh di angka 8 itu seperti apa Pak? Angka 8 ya berarti saya bisa melakukan atau bisa membuat RPP berdiferensiasi dan mempraktekannya. Paling enggak saya bisa mempraktekkan 80%. Kan RPP pembelajaran berdiferensiasi itu kan terdiri dari 3 ya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan paling enggak posisi 8 itu saya bisa melakukan 2 diferensiasi kan. Itu yang saya inginkan, yang sebelumnya belum saya lakukan. Ya, di angka 8-nya itu tadi ya Pak. Kemudian kekuatan apa yang Bapak miliki saat ini untuk menunjang pencapaian tujuan Pak Anies? Saya punya semangat yang tinggi untuk belajar. Saya punya semangat yang tinggi ketika ada tantangan, saya tertarik. Yang pertama, jadi apapun tantangan itu saya punya semangat. Yang kedua, saya bisa IT, jadi itu nanti bisa mendukung saya dalam proses saya mencapai tujuan yang saya inginkan itu tadi. Yang ketiga, saya juga mampu untuk berkolaborasi atau berrelasi dengan teman, sehingga nanti akan lebih mudah untuk mencari solusi-solusi yang ada jika ada tantangan dan hambatan. Kemudian hambatan apa yang panjenengan sepertinya yang akan menghadang menghambat gitu tujuan panjenengan itu apa, kemudian solusi dari hambatan seperti itu? Mungkin hambatan yang pertama itu mata saya itu bahasa Jawa itu mata-mata ya, bukan mapel nasional seperti mapel bahasa Indonesia, matematika atau yang lainnya, biasanya tidak begitu. Jadi mungkin nanti ketika saya berusaha juga mungkin akan kesulitan menemukan literatur atau literasi contoh yang bisa saya jadikan pijakan, karena itu mata lokal mungkin tidak banyak yang membuat karya, atau mungkin dari film itu juga mungkin itu terlewatkan karena itu mata lokal. Nah solusinya ya, tantangannya ya saya melakukan analisa mandiri berdasarkan contoh dari mapel lain. Dan nanti saya analisa, kalau sekiranya saya kesulitan ya saya diskusikan dengan teman sejawat itu tadi, kan sama-sama membutuhkan, sama-sama perlu juga untuk bahan ajar menghadapi semester depan gitu. Selanjutnya dari rencana panjenengan itu tadi mau disampaikan ke kapan Pak? Mau dilaksanakan kapan rencananya? Terus kemudian pihak-pihak yang akan mendukung panjenengan itu siapa saja? Ya secepatnya nanti setelah ini akan dilaksanakan. Pihak-pihak yang mendukung, ya pertama kepala sekolah tentunya yang selalu menagih saya agar RPP itu dikumpulkan, perangkat itu dikumpulkan. Namun tidak hanya sekedar RPP, tapi RPP yang ada pembaruan, tidak yang seperti sebelumnya. Jika yang ditindaki adalah RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Dukungan yang bisa dilakukan kepala sekolah itu antara tadi tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada saya, memberikan kesempatan waktu kan itu. Dukungan dari teman sejawat, teman serumpun untuk saling bertukar pikiran, saling mengisi dan memberikan masukan. Dari teman Kombel kabupaten itu tadi, itu dari Kombel provinsi itu sudah bisa. Jadi unek-unek panjenengan, kemudian apa yang menjadi pemikiran jenengan ini Pak
di masa-masa ini sudah jenengan sampaikan ke saya itu sekarang bagaimana perasaan panjenengan setelah bercerita tentang undang-undang panjenengan lebih enteng Bu, lebih enteng, yang tadinya tidak terbayangkan solusi ini ada gambaran untuk langkah ke depannya. Gitu ya. Semoga apa yang Pak Anies rencanakan dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi ya bisa berjalan lancar, selanjutnya ke depannya bisa continue, bisa istiqomah terus ya, bisa melaksanakan dengan baik, per tahunnya semakin baik, semoga lancar ya Pak Anies ya. Saya rasa percakapan kita cukup sampai di sini. Monggo Pak Anies bisa menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu Bu ya.